Assalamualaikum, saya Desi Widianti, jurusan S1 Perbankan Syariah. Video ini untuk memenuhi tugas ujian komprehensif dengan dosen penguji Ibu Selvia Nuriasari, MEI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Selanjutnya ada karakteristik manajemen risiko dalam Islam. Yang pertama, identifikasi risiko. Dalam hal ini, keunikan Bank Islam terletak pada 6 hal, yaitu yang pertama, proses transaksi pembiayaan, kedua proses manajemen, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat teknologi, kelima lingkungan eksternal, dan yang keenam kerusakan. Karakteristik manajemen risiko yang kedua yaitu penilaian risiko. Ini terlihat pada hubungan antara probability dan impact. Yang ketiga ada antisipasi risiko. Yang keempat ada monitoring risiko. Aktivitas dalam Bank Islam ini tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawasan Syariah. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko. Dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Yang kedua, pengukuran risiko. Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Menurut PBI nomor 11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum bahwa yang pertama, bank umum konvensional wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko. Yang kedua, bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang 4 jenis risiko. Proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari yang pertama, manajemen risiko pembiayaan. Dewan direksi harus menguraikan seluruh strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukkan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Yang kedua, manajemen risiko suku bunga. Dewan direksi harus menetapkan seluruh tujuan, strategi, dan kebijakan yang mengatur risiko suku bunga bank. Yang ketiga, manajemen risiko likuiditas. Dewan direksi harus meyakinkan bahwa prioritas dan tujuan bank untuk keperluan manajemen likuiditas telah jelas. Yang keempat, manajemen risiko operasional. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko pada bank syariah. Ada beberapa jenis risiko, diantaranya yang pertama, risiko likuiditas, yang kedua risiko pembiayaan, ketiga risiko pasar, keempat risiko operasional, yang kelima risiko kepatuhan, yang keenam risiko hukum, yang ketujuh risiko reputasi, dan yang kedelapan risiko strategi. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pendanaan. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola
atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Selanjutnya ada batasan dan pengukuran dana bank syariah. Yang pertama, struktur modal. Modal harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadi resiko, terutama dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Yang kedua, pemeliharaan likuiditas. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, aktiva produktif atau pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas, penyediaan, dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Selanjutnya ada sumber dana bank syariah. Bank syariah menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk yang pertama, titipan atau wadiah, simpanan yang dijamin keamanan dalam dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Yang kedua, partisipasi modal, berbagi hasil dan risiko untuk investasi umum. Yang ketiga, investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama, modal inti, yang kedua, kuasi ekuitas, yang ketiga, titipan atau wadiah atau simpanan tanpa imbalan. Selanjutnya ada penggunaan dana bank. Yang pertama, mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat, menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Selanjutnya ada kebijakan pembiayaan. Suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Selanjutnya ada analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Prinsip 6C analisis. Yang pertama ada karakter. Karakter adalah watak atau sifat dari customer. Yang kedua, kapital adalah dana atau modal sendiri yang dimiliki calon mudharib. Yang ketiga, capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Yang keempat, kolateral, barang yang diserahkan mudharib sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Yang kelima, condition of economy adalah kondisi ekonomi. Selanjutnya ada proses pembiayaan. Ada beberapa tahapan dalam proses pembiayaan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, dokumentasi, dan yang ketiga, monitoring. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.